Malam sunyi kau panggil namaku, lembut suaramu menyentuh hatiku. Ku siapkan langkah, ku siapkan jiwa. Tuhan, pimpin jalanku. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Tak selalu mudah tapi ku percaya kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Samuel hatiku berkata, ya Tuhan, ku ikut Engkau. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Langkah demi langkah ku pijakan, ku sandarkan hidupku padamu. Kau setia, Kau tak berubah. Tuhan, pimpin jalanku. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Hamba-Mu siap melangkah. Langkah demi langkah ku pijakan, ku sandarkan hidupku padamu. Kau setia, Kau tak berubah. Tuhan, pimpin jalanku. Hamba-Mu siap melangkah.
dalam sunyi kau panggil namaku. Lembut suaramu menyentuh hatiku. Ku siapkan langkah, ku siapkan jiwa. Tuhan, pimpin jalanku. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Tak selalu mudah tapi ku percaya kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Samuel hatiku berkata, ya Tuhan, ku ikut Engkau. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Langkah demi langkah ku pijakan, ku sandarkan hidupku padamu. Kau setia, Kau tak berubah. Tuhan, pimpin jalanku. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Hamba-Mu siap melangkah. Langkah demi langkah ku pijakan, ku sandarkan hidupku padamu. Kau setia, Kau tak berubah. Tuhan, pimpin jalanku. Hamba-Mu siap melangkah.
dalam sunyi kau panggil namaku. Lembut suaramu menyentuh hatiku. Ku siapkan langkah, ku siapkan jiwa. Tuhan, pimpin jalanku. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Tak selalu mudah tapi ku percaya kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Samuel hatiku berkata, ya Tuhan, ku ikut Engkau. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Langkah demi langkah ku pijakan, ku sandarkan hidupku padamu. Kau setia, kau tak berubah. Tuhan, pimpin jalanku. Ku dengar Tuhan memanggil, suaranya merdu dan jelas. Berfirmanlah ya Tuhanku, hamba-Mu siap melangkah. Hamba-Mu siap melangkah. Langkah demi langkah ku pijakan, ku sandarkan hidupku padamu. Kau setia, kau tak berubah. Tuhan, pimpin jalanku. Hamba-Mu siap melangkah.
Tes. Bisa nyanyi dia. Oh itu udah. Asik-asik. Frater diakon, suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Vigili Paskah tahun liturgi C. Gereja Kudus mengundang putra-putrinya yang tersebar di seluruh bumi untuk merayakan Paskah dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia hidup abadi sebagai Tuhan dan penyelamat yang mulia bagi kita. Semangat Paskah ini dimulai dengan upacara cahaya yang melambangkan terang kebangkitan. Lilin Paskah mengingatkan kita bahwa Yesus adalah terang dunia dan kita sebagai anak-anaknya dipanggil untuk membagikan terangnya kepada siapa saja yang kita jumpai. Pada sore hari ini kita diajak untuk memperbaharui janji baptis, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah wafat lalu bangkit. Demikian pula kita mati terhadap dosa dan bangkit untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Perayaan Vigili Paskah sore ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Santa Angela, Tata Laksana dari Wanita Katolik Republik Indonesia DPC San Frades. Marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Vigili Paskah dengan membawa hati dan pikiran kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Perayaan Ekaristi akan diawali dengan upacara cahaya. Umat dimohon berdiri dan menghadap pintu utama gereja. Saudara-saudari terkasih,
pada malam sore yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Mari kita mohon berkat untuk api baru ini. Ya Allah, dengan pengantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Bersoraklah para malaikat di surga, helukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati, mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini, Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam
Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlulah dosa Adam untuk memperoleh Kristus, dan dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujurlah kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah
terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan, lilin umat boleh dimatikan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirmanlah, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat,
sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruhkan Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya,
Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas segala bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Maka
Jadilah petang dan pagi hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir
sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa Aku ini Tuhan, apabila Aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air laut itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan.
berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka. Karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu, mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati, karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati
yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa, Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon, semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air baptis, tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir dan batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kepadanya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Injil suci menurut Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba di dekat mereka ada dua orang berdiri, mengenakan pakaian putih berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain yang juga bersama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul. Tetapi bagi para rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka pun tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat lari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur, yang dilihat hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah melewati upacara yang panjang dengan banyak bacaan, suatu upacara yang sangat megah yang kita rasakan. Kita bersyukur bahwa Gereja Katolik mempunyai tradisi yang begitu indah ini. Tetapi mungkin ada yang bertanya, mengapa ya bacaannya kok banyak sekali, panjang sekali pula? Mari kita lihat. Bacaan pertama tadi adalah tentang kisah penciptaan. Sejak Allah menciptakan manusia, Dia menginginkan kita selamat. Maka Dia sudah merencanakan sejak awal penciptaan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dalam sejarah manusia dikuasai oleh kekuatan yang lain, kekuatan dunia ini. Maka Allah pada bacaan yang kedua membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Perbudakan di Mesir yang melambangkan perbudakan dosa. Itu kita dengar di dalam bacaan kedua. Kemudian seiring perjalanan waktu, manusia yang begitu dikasihi oleh Tuhan, ternyata mereka malah menyembah berhala, malah menyimpang dari jalan Tuhan. Hati mereka membatu, hati mereka mengeras. Maka dalam bacaan ketiga dari Yehezkiel dikatakan Allah mengganti hati kita yang keras, yang membatu itu dengan hati yang lembut. Dan ini kita rasakan sampai sekarang. Kita selalu mempunyai keinginan untuk berbuat baik. Kalau kita melakukan yang salah, hati kita langsung mengetuk. Jangan lakukan. Kalau sudah terlanjur, kita lalu mempunyai rasa sesal. Itulah hati lembut yang diletakkan di dalam batin kita oleh Tuhan. Dan kemudian pada bacaan epistola kita mendengar bahwa melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diajak untuk menyadari bahwa kita mempunyai pengharapan akan Tuhan yang akan hadir menyelamatkan kita. Dan kita dengar di dalam bacaan Injil tadi. Maka bacaan yang panjang tadi adalah bacaan rencana Allah
yang mau menyelamatkan sampai dia melaksanakannya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya sampai saat ini. Nah, lalu apa yang bisa kita renungkan? Ada dua hal. Ini yang pertama sekarang. Saudara-saudariku, para murid sesudah Yesus disalibkan, mereka terdiam, tidak mau ngomong apa-apa, tidak berani berbuat apa-apa. Melihat gurunya dihukum dengan tidak adil, mereka diam saja. Melihat gurunya menerima fitnah, kesaksian palsu, mereka diam saja. Mulutnya terkatup. Melihat gurunya menerima penyiksaan panjang selama jalan salib, mereka diam saja. Dan ini yang terjadi di Sabtu Sepi hari ini. Semua seperti lumpuh, mati rasa. Murid-murid tidak bisa berkata-kata dalam menghadapi kenyataan yang berat itu. Bahkan seperti yakin bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Hilang harapan, putus asa. Dan pada saat situasi seperti ini, kita mengingat Injil Lukas bab 19 ayat 40. Jika mereka diam, maka batu-batu ini yang akan berteriak. Dan saudara-saudariku, rupanya kata-kata Yesus ini terwujud dan dibacakan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika para murid diam, tidak berkata-kata apa-apa, bacaan Injil mengatakan batu penutup kubur Yesus terguling dengan sendirinya. Dan itu sudah dinubuatkan, menyampaikan pesan. Batu yang terguling itu menyatakan seperti ia melompat kegembiraan karena Kristus telah bangkit. Maka saudara-saudariku, ini renungan kita yang pertama. Ini adalah sebuah undangan bagi kita untuk mengumumkan kesukacitaan kita, kegembiraan kita bahwa Yesus bangkit. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan kita yang menunjukkan sukacita bahwa Allah menyelamatkan kita. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, ketika kita ditanya oleh seseorang misalnya, benda ini warnanya apa ya? Kita akan dengan mudah menjawabnya. Karena apa? Karena indera kita bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan. Atau kalau kita mengatakan benda ini keras atau lembut ya, kita bisa merasakan dengan indera kita bahwa benda ini keras. Karena indera kita menjadi bagi kita sebuah sarana untuk mengenali sesuatu. Lalu kalau kita ditanya 1 tambah 1 berapa ya? Kita bisa menjawab karena kita mempunyai akal budi yang bisa mengerti dan lalu kita menjawab. Saudara-saudariku, maka kelima indera kita dan akal budi kita bisa membantu kita mengerti, menjawab segala pertanyaan yang muncul dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang terjadi peristiwa dalam hidup kita yang indera tidak bisa mengerti, pikiran juga tidak mampu mengerti. Hal itu sama seperti yang terjadi pada para murid. Yesus yang diharapkan menjadi pembebas malah mati di kayu salib pula. Para murid tidak mampu dengan pengertian mereka untuk memahami hal ini. Dia yang dimakamkan pada hari ketiga tiba-tiba makamnya kosong dan dikatakan bahwa dia tidak di sini lagi. Mereka tidak melihat peristiwa itu. Dengan pikiran tidak mampu mengerti. Maka dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ketika indera tidak mampu, ketika pikiran tidak mampu, pada saat itulah, saudara-saudariku, kita mempunyai sebuah kekuatan besar dalam diri kita. Ialah hati batin kita. Ketika para wanita dalam bacaan Injil tadi
melihat batu sudah terguling. Dengan indera mereka tidak melihat Yesus. Dengan pikiran mereka tidak mampu mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka masuk ke dalam kuburan. Ini adalah sebuah tanda agar dengan hati kita masuk ke kedalaman misteri yang Tuhan berikan ini. Kita tidak cukup menggunakan indera dan pikiran kita, tetapi kita diajak untuk masuk ke dalam kedalaman batin kita. Maka di situ kita akan dimampukan untuk mengerti. Ketika akal budi dan hati dan batin kita, ketika akal budi dan indera kita tidak mampu mengerti, maka hati kita dipadukan untuk menemukan Tuhan. Saudara-saudariku, dari renungan kita ini, apa yang bisa kita bawa ke rumah sebagai satu bekal untuk kita renungkan pada malam ini. Saudara-saudari, suatu saat terjadi sebuah kecelakaan. Orang-orang lalu berkerumun, mengerumuni di sekitar kecelakaan itu. Ada seseorang yang merasa ingin tahu ini apa sih yang kecelakaan, siapa sih yang kecelakaan, tapi dia tidak bisa melihat karena ketutup banyak orang. Dia mau mencoba masuk tetapi tidak bisa karena orang-orang banyak menghalangi dia. Lalu apa yang dia buat? Maaf ya saudara-saudara, yang kecelakaan itu kakak saya katanya. Maka lalu dia diberi jalan. Maju terus sampai ke tempat yang kecelakaan itu. Ternyata sesudah sampai di tempat di tengah-tengah, dia baru melihat ternyata yang kecelakaan itu seekor kuda. Menyesal dia. Saudara-saudariku, kita kadang sangat ingin bergantung hanya pada indera kita. Tetapi indera kita kadang membuat kita kecewa karena indera kita begitu terbatas. Kadang kita menggantungkan diri kepada kemampuan pikir kita. Kita merasa tahu segala-galanya, paling ngerti, paling benar. Tetapi kadang-kadang pikiran kita juga tidak mencukupi bagi kita. Maka hari ini kita diundang untuk naik lebih tinggi. Kita gunakan hati kita, masuk lebih dalam sehingga kita bisa merasakan, mengalami misteri Tuhan yang dalam, yang akan menjadi bagi kita pegangan bagi hidup kita. Mari kita padukan kemampuan indera kita, daya pikir kita dengan hati kita. Perpaduan tiga hal ini menjadi bagi kita kekuatan untuk semakin beriman kepada Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Kita akan melanjutkan dengan upacara pembaharuan janji baptis yang akan didahului dengan pemberkatan air. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, indahkanlah sakramen kasih karunia-Mu yang besar ini untuk menciptakan kembali bangsa-bangsa baru yang dilahirkan bagi-Mu dari air baptis. Utuslah Roh-Mu yang menjadikan mereka ini anak-anak-Mu. Semoga apa yang berlangsung dalam misteri kerapuhan kami sungguh-sungguh terwujud oleh karena daya kuasa-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan pelbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu, air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru,
sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham kau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya. Pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu, dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggalmu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu, dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaraan putramu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Saudara-saudara yang terkasih, dengan rendah hati mari mohon kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan direjikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri membaharui kita agar tetap setia pada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami, yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan, dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang, dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran baru. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudara kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia menghayati hidup yang baru. Sesudah menjalani masa pantang dan puasa, marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka saudara-saudari, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memperbaharui janji baptis dengan pemercikan air. Surah
Saudara-saudariku, sesudah membaharui janji baptis, pembaptisan yang kita banggakan, yang juga akan selalu kita wariskan kepada anak cucu kita. Maka mari kita sekarang memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi tanah air kita. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh. Ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk intensi kita masing-masing, untuk segala rahmat yang sangat kita perlukan bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Mari di dalam hati, dari kedalaman hati kita sampaikan doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Lilin umat boleh dimatikan. Satukan
Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah ini memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada malam ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa-dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu,
dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dan sekarang kita menyatukan segala doa kita, harapan, rasa syukur kita dengan menyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapa
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama corpo al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon, curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam perayaan Ekaristi ini. Secara khusus kita berterima kasih kepada para pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Para lektor, pemazmur, misdinar, prodiakon, tata laksana, juga multimedia yang melayani dengan sangat baik, dan juga semua yang merawat gereja kita dengan listrik yang baik. Kita memberikan terima kasih kepada mereka semuanya. Dan kita secara khusus berterima kasih kepada KOR yang luar biasa. Terima kasih sekali. Saudara-saudari, rupanya ada sambutan sebentar. Maka dipersilahkan duduk sebentar. Mesdinar dan para prodiakon tetap berdiri, nggak apa-apa ya. Yang saya hormati Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Frater Diakon Firdiawan Mubin SCY, Suster, Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita dapat merayakan perayaan Paskah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Perkenalkan saya dari Panitia Paskah tahun 2025 menyampaikan beberapa hal. 1. Mengucapkan terima kasih kepada Romo Heru Ismadi SCY yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada malam hari ini, dan juga kepada semua petugas liturgi dari mulai misdinar, KOR, organis, tata laksana, pemazmur, prodiakon, lektor, tim multimedia, tugas keamanan, tugas parkir, tim kesehatan, dan semua saja yang terlibat dalam perayaan ini. 2. Mengucapkan terima kasih juga kepada DPP dan semua pengurus lingkungan yang sudah mensupport dan terlibat aktif membantu mensosialisasi semua kegiatan seputar Paskah sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. 3. Terima kasih kepada semua donatur yang sudah berpartisipasi membantu dan mensupport semua kegiatan Paskah sehingga dapat berjalan sesuai harapan. 4. Terima kasih juga kepada seluruh panitia Paskah 2025 yang sudah terlibat aktif dan bekerja keras dengan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk pelaksanaan perayaan Paskah malam hari ini. Terakhir, saya menyampaikan sebuah pantun untuk menutup sambutan saya. Mohon untuk direspon. Ke pasar Lemabang membeli ikan. Cakep. Makan ikan pakai kuah. Cakep. Dengan tulus kami ucapkan Selamat Hari Raya Paskah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sedikit tambahan, mohon Bapak Ibu untuk dapat meninggalkan gereja 30 menit setelah selesai upacara atau misa ini, karena akan ada misa kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.
Dan bersama para romo, frater yang ada di pastoran, Dewan Paroki, kita mengucapkan semua selamat Paskah bagi kita. Karena tadi ada pantun, ini ada pantun dari frater. Ubur-ubur ikan lele. Selamat Paskah, Le. Mari kita menutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Glory
for you